Panasnya secangkir kopi. Siapa yang bisa menolak rasa dan aroma hitam yang begitu menggugah? Tapi, pernahkah Anda berpikir dari mana kopi ini berasal? Ya, namaku Batavus Droogstoppel, pagelar kopi dari Lauri Grah nomor 37. Biarkan saya bercerita kepada Anda dari lembaran biru sejarah Hindia Belanda. Kisah rakyat korban tanam paksa kopi di Lebak, Banten. Bukannya aku peduli pada nasib mereka, tidak sama sekali. Bagiku, yang terpenting hanyalah untung, untung, dan untung. Tapi, ada seorang pria mencoba mengubah sistem kolonialisme busuk dan korup di tanah jajahan demi kemanusiaan. Kisahnya tertulis dalam buku yang diberi judul sesuai dengan namanya, Max Havelaar. Van vreugde te zijn. Lebak, Banten, Hindia Belanda tahun 1850. Di sebuah desa di masa pemberlakuan tanam paksa oleh pemerintah kolonial Belanda, kisah ini dimulai. Saija, kau baik-baik saja. Aku dengar kau diserang harimau. Hei Adinda, kau lihat sendiri. Aku selamat. Si Patang yang menyelamatkanku. Kerbau pemberani itu melawan harimau, menusuk perut harimau dengan tanduknya hingga terburai ususnya. Syukurlah kau selamat. Si Pantang adalah pahlawan kita. Ia telah menyelamatkan anakku. Si Pantang, hidup si Pantang, hidup pahlawan desa. Apa yang terjadi di sini? Apa semua ini? Bisa-bisanya kalian bersada gurau, tertawa-tawa. Lupa ya, lupa. Kalian masih punya kewajiban yang belum dibayar. Maafkan kami, Ki Demang. Tentu, kami tidak lupa dengan kewajiban kami sebagai rakyat jelata. Tapi, ampun Ki Demang, kami bahkan tak punya beras untuk memberi makan anak-anak kami. Bagaimana bisa kami membayar pajak dan upeti kepada bupati? Ah, alasan. Kalian punya sawah. Bilang saja kalian mulai membangkang perintah bupati. Ki Demang juga tahu, tenaga kami habis dipekerjakan paksa di kebun-kebun kopi Belanda. Kami tidak diberi kesempatan untuk menanam pangan kami sendiri. Saat ini, kami benar-benar tidak mempunyai apa-apa, Ki Demang. Lah itu kerbau. Kau masih punya kerbau. Ampun Demang, kerbau ini harapan kami satu-satunya untuk mengolah sawah. Kalau kerbau ini diambil, bagaimana nasib kami, Demang? Tidak ada alasan. Upeti harus diserahkan. Bagaimanapun caranya. Hei kalian, ambil kerbaunya. Jangan Demang. Si Pantang adalah satu-satunya milik kami yang tersisa. Tanpa si Pantang, bagaimana aku memberi makan keluarga kami? Kerbau ini milikmu hanya karena bupati mengizinkannya. Sekarang dia milik bupati. Serahkan atau terima akibatnya. Kembalikan si Patang, kembalikan si Patang. Minggir kau, anak kecil. Ini tidak adil. Kalian sudah mengambil banyak dari kami, dan sekarang kalian mau merampas kerbau terakhir kami juga. Banyak omong, sok jagoan. Cepat bereskan dia. Kakang, Anakku. Tidak, anakku. Ambil kerbau itu. Upeti tetap harus dibayar. Pesta di kediaman Bupati Lebak untuk menyambut kedatangan pejabat asisten residen Lebak yang baru.
Tuan Presiden Banten yang terhormat, juga para hadirin tamu sekalian, saya harap Anda semua menikmati pertunjukan dan jamuan malam ini. Silahkan nikmati hidangan istimewa kita malam ini. Daging kerbau muda yang disajikan dengan bumbu rempah yang khas dan bercita rasa. Layan, isi lagi gelas-gelas minum tamu-tamu terhormatku yang kosong. Buat mereka semua kerasan. Silakan, silakan. Tuan Adipati, Bupati Banten Kidul, rupanya yang kita tunggu-tunggu sudah datang. Beliau sudah datang? Selamat datang, Tuan Havelaar beserta nyonya. Kehadiran Anda adalah suatu kehormatan bagi kami semua. Silakan bergabung dengan kami semua yang ada di sini. Terima kasih, Tuan Adipati. Suatu kehormatan pula bagi saya bisa berada di tengah-tengah Anda semua malam ini. Welcome, Max. Thank you, Menir the Resident. Tuan dan Nyonya, para hadirin sekalian, sambutlah asisten residen Lebak yang baru, Tuan Max Havelaar. Tuan Raden Adipati Bupati Banten Kidul, para Raden Demang, Raden Jaksa Penegak Keadilan, Raden Kliwon, serta semua pemimpin distrik di Banten Kidul, saya sampaikan salam hormat. Saya sebagai asisten residen yang baru berharap bisa belajar kebijaksanaan dari Anda sekalian. Saya datang ke Banten Kidul berharap bisa membantu masyarakat Lebak yang masih hidup dalam kemiskinan. Tuhan mencintai orang miskin dan saya merasa terhormat menjadi bagian dari perubahan yang lebih baik bagi rakyat kita. Max Havelaar, sang asisten residen Lebak, adalah sosok pria idealis, gigih, penuh dengan empati, namun juga bisa sangat emosional jika melihat ketidakadilan terjadi di depan matanya. Wanita tidak tahu diuntung. Wanita kampungan seperti kau seharusnya merasa bangga mendapat perhatian dari seorang ofisir Belanda sepertiku. Saya sudah bersuami, Tuhan. Anda tidak pantas memperlakukan saya seperti itu. Monyet mana yang kau sebut sebagai suami, ha? Kalian semua ini sama saja. Monyet semua. Lalu, kenapa Tuhan masih berupaya mendekati saya? Apakah Tuhan tidak malu berada dekat monyet seperti saya? Berani sekali mulutmu bicara, ha? Benar-benar harus diberi pelajaran. Cukup, Tuan. Singkirkan tanganmu, Tuan Havelaar. Jangan ikut campur. Ku bilang cukup. Hentikan. Apa-apaan ini? Anda menampar saya demi membela perempuan itu. Anda mempermalukan saya cuma demi membela monyet-monyet coklat itu. Mana solidaritas Anda sebagai sesama pria Belanda? Perbuatan Anda telah mempermalukan diri Anda sendiri. Tidak hanya itu, perbuatan Anda juga telah mempermalukan dan mencoreng muka semua pria Eropa yang hidup dan bernafas di tanah ini. Kurang ajar. Tuan Jaksa, tolong antarkan nyonya ini pulang. Saya masih ada sedikit urusan di sini. Baik, Tuan Asisten Residen. Terima kasih, Tuan. Dasar kau pecinta monyet, Max Havelaar. Urusan kita belum selesai. Mari selesaikan secara jantan. Setuju.
Mari selesaikan ini dengan cara pria Eropa. Kau berhutang maaf dan ampun pada wanita terhormat tadi. Lebih baik mati, ha? Suara tangisan. Siapa yang menangis? Kenapa ini terasa begitu sakit di hatiku? Nak, apa yang terjadi? Mengapa kau menangis? Dia lapar, Tuan. Lapar? Kau lapar, Nak? Saya lapar, Tuan. Kami tidak punya apa-apa untuk dimakan. Kapan terakhir kali kalian makan? Tidak ingat, Tuan. Kami makan keong, jangkrik, kepompong, dan belalang. Tapi akhir-akhir ini mereka tak terlihat lagi. Mungkin mereka sembunyi atau sudah habis kita makan. Oh, kasihan. Kapan terakhir kali kalian makan sungguhan? Makan nasi? Tidak ingat, Tuan. Sang penduduk berhenti menghasilkan padi sejak ayahku dan penduduk semuanya disuruh bekerja di kebun kopi. Tuan, kerbau Saija diambil Demang suruhan Bupati. Sekarang ayah Saija tak bisa lagi membajak sawah. Mungkin sebentar lagi mereka juga mengambil semua tanah untuk ditanami kopi. Daun kopi tidak enak dimakan. Aku benci kopi. Aku juga benci kopi. Siapa namamu, Nak? Saija, Tuan. Dan kau, Nak? Namaku Adinda, Tuan. Namaku Max Havelaar. Aku akan menyuruh orang mengambilkan kalian roti dan susu. Sambil menunggu, bagaimana kalau kalian menceritakan apa yang selama ini sudah Demang perbuat pada penduduk? Tentu, Tuan. Kami akan menceritakan semuanya. Semuanya. Apa-apaan ini, Havelaar? Berani sekali kau melaporkan masalah ini langsung ke Gubernur Jenderal. Saya sudah berkali-kali mendiskusikan ini kepada Anda, Tuan Residen, tapi Anda hanya diam. Saya hanya melakukan tugas saya, melindungi rakyat Lebak. Penyelewengan ini tak bisa lagi dibiarkan. Tidak perlu membawa urusan ini ke tingkat yang lebih tinggi. Apa yang terjadi di Lebak adalah urusan kita sendiri. Aku tak ingin ada keributan. Kita membutuhkan orang-orang macam Bupati dan Demang itu demi kelancaran pasokan. Itu hal yang lebih penting daripada meributkan kesejahteraan segelintir rakyat pribumi. Mereka itu manusia. Mereka menderita akibat sistem yang tidak adil. Mereka diperas oleh pemerintah kolonial Belanda dan juga oleh penguasa lokal mereka sendiri. Sudah terlalu banyak yang kehilangan nyawa. Saya tak bisa terus diam. Saya menolak diam. Diam kau, Havelaar. Tugas kita bukan memperbaiki kehidupan rakyat jajahan, tetapi memastikan bahwa sumber daya tetap mengalir ke negeri induk dengan lancar. Sudah. Saya tidak bisa, Presiden. Setiap kali saya melihat wajah-wajah penuh harapan dan ketakutan itu, saya merasa berkhianat jika membiarkan penderitaan mereka. Kalau begitu, Havelaar, kau sendiri yang mencari masalah. Jangan salahkan aku kalau akhirnya kau juga tersingkir dari jabatanmu karena sikap keras kepalamu itu.
Jika melaporkan kebenaran membuatku tersingkir, maka biarkanlah itu terjadi. Saya lebih memilih kehilangan jabatan daripada kehilangan nurani. Jika asisten residen itu berpikir bisa mengubah tradisi yang terjadi selama puluhan tahun, lebih baik dia bersiap menemui nasib yang sama dengan asisten residen sebelumnya. Ada rakyat Anda yang bermulut besar, Kanjeng Adipati. Lihatlah mereka memandang kita seperti lalat yang menempel di seonggok kotoran kerbau. Lucuti dan bakar saja pakaian mereka. Kita lihat apa yang bisa dilakukan mereka tanpa pelindung yang baru itu. Daulat Kanjeng Adipati. Ambil kerbau mereka yang tersisa. Ambil juga ayam dan itik bila ada. Hentikan, Demang! Hentikan perbuatanmu merampas ternak milik penduduk. Sudah cukup. Ah, Tuan Asisten Residen, siapa yang sedang merampas milik penduduk? Kami ini membelinya. Jangan berbohong kau, Demang. Siapa yang berbohong? Kalau Tuan tidak percaya, tanya saja sendiri pada mereka. Wahai rakyat Lebak, kalian tahu, aku sudah berjanji akan melindungi kalian. Kalian tidak perlu takut pada apapun. Sekarang berdiri dan katakan padaku, apalagi yang sudah Demang rampas dari kalian. Bagaimana, Tuan? Apakah saya berbukti berbohong? Wahai rakyat Lebak, bicaralah. Kenapa mulut kalian tertutup? Mungkin mulut mereka terkunci, Tuan. Kau ayah Saijah, Demang dulu pernah mengambil kerbaumu. Kau sampai harus menjual keris pusaka untuk membeli kerbau lagi. Sekarang di mana kerbaumu? Maaf Tuan, Demang sudah membeli kerbau saya. Membeli? Apa Demang memberi uang sebagai pengganti kerbaumu? Mana? Di mana uangnya? Tunjukkan kepadaku di mana uangnya. Maaf Tuan, tidak ada. Tapi saya percaya Demang akan membayarnya. Kau dengar sendiri, Tuan. Kau dengar sendiri, bukan? Kenapa? Kenapa kalian menutupinya? Tidak cukupkah janji dan perlindunganku? Kenapa kalian menutupi kejahatan orang-orang itu? Tidak cukupkah diriku sebagai jaminan keselamatan kalian? Kita semua tahu apa yang sebenarnya terjadi. Rakyat Lebak bungkam. Sekeras apapun maksa Velar mencoba menguak kebenaran. Bayang-bayang ketakutan dan ancaman membuat semuanya selalu tunduk terdiam. Semakin lama, harapan semakin menghilang, meninggalkan rakyat Lebak. Adinda, aku pergi. Tidak ada hal baik tersisa di sini. Aku akan menyusul ayahku pergi. Mungkin di sana ada penghidupan bagi kami. Saijah, aku sedih kau pergi. Kau satu-satunya sahabatku, dan kau pergi meninggalkanku. Aku pasti kembali, Adinda. Suatu saat aku pasti kembali. Kau janji? Tentu saja. Aku akan kembali saat dewasa nanti. Lalu kita menikah. Apa itu menikah?
Entahlah, orang-orang sering mengatakannya. Baiklah, hati-hati di jalan. Jangan pernah melupakanku ya. Selamat tinggal, Adinda. Selamat jalan, Saija. Adinda. Saija. Saija, Adinda. Saija, mengapa harus seperti ini? Mereka hanyalah anak-anak. Mereka hanyalah anak-anak. Ya Tuhan. Apa gunanya semua ini? Aku gagal menyelamatkan mereka. Aku gagal. Max, apa yang terjadi? Mengapa kau begini? Tin, dadaku serasa meledak oleh rasa sakit ini. Tolong aku. Kau sudah berusaha melebihi apa yang bisa orang lain lakukan. Jangan salahkan dirimu. Mereka kelaparan sejak lama. Tahukah kau apa yang mereka makan? Pasir! Pasir! Mereka makan pasir karena tidak tersisa apapun bagi mereka. Aku benar-benar orang yang buruk. Aku hanyalah seorang pria yang gagal dan tidak berdaya. Tidak, itu tidak benar. Kau pria yang baik. Kau suami yang baik. Kau ayah yang baik bagi anak kita. Bagaimana aku akan menjelaskan pada anak kita? Ayahnya ini bertanggung jawab atas kematian banyak ibu dan anak kecil yang tidak berdosa. Kau sudah berusaha, suamiku. Kumohon, maafkanlah dirimu sendiri. Apakah aku pantas dimaafkan, Tin? Apakah aku pantas? Max Havelaar, luka hati tak terperi yang dirasakan pria ini kelak akan membawanya mengabarkan pada dunia lewat tinta dan pena. Dia akan bercerita dan dunia akan mendengar suara-suara dari tanah jajahan yang selama ini terbungkam.